Halo, chess lovers sekalian, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam kesempatan yang baik ini. Bagaimana kabarnya, chess lovers semua dimanapun Anda berada? Saya berharap kabar chess lovers semua dalam keadaan kondisi sehat-sehat, baik-baik semua, sukacita dan damai sejahtera, ya. Saya tetap mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap melaksanakan prokes 5M karena pandemi COVID-19 masih tetap berlangsung. Baik, topik kita masih sama seputaran catur, dan kita masih tetap membahas pertandingan atau turnamen catur Piala Dunia, ya. Jadi FIDE World Cup, pertandingan catur dunia yang diselenggarakan di Rusia. Dan pertandingan kali ini adalah antara dua Grandmaster. Yang pertama adalah Grandmaster Alexander Krischuk, peringkat 5 dunia dengan Elo 2776 dari negara Rusia, melawan Grandmaster Alan Pisot dari Argentina, peringkat 69 dunia dengan Elo rating 2630. Pertandingan ini berlangsung di putaran ketiga, ya, di putaran ketiga. Dan bagaimana pertandingan tersebut berlangsung, sebentar lagi kita akan saksikan. Di sini Grandmaster Alexander Krischuk berkesempatan memegang buah putih. Selanjutnya Grandmaster Alan Pisot memegang buah hitam. Baik, mari teman-teman chess lover semua kita saksikan pertandingan kedua Grandmaster ini. Jadi dalam kesempatan ini putih untuk melangkah di luar. Queen Pounce, pembukaan Queen Pounce, putih ke D4, hitam kuda F6, putih pion C4, hitam pion E6, putih kuda F3, hitam D5, putih kuda C3, hitam mengembangkan permainan dengan gajah ke B4. Demikian juga putih mengembangkan permainan dengan menteri ke A4 sekalian skak dan juga mengancam keberadaan gajah hitam. Dan direspon oleh hitam dengan kuda ke C6 menutup raja dan juga sekaligus membackup gajah hitam. Ya, direspon oleh putih dengan pion A3, hitam makan kuda C3, skak sekalian skak, dan pion putih makan gajah hitam. Dan selanjutnya hitam mengembangkan permainan dengan gajah ke D7, pion putih makan pion hitam di D5, C kali D5, dan dilanjutkan oleh hitam memakan pion putih di D5, E kali D5, menteri putih ke C2, hitam melakukan blokade pendek, gajah putih ke G5 mengembangkan permainan, hitam coba mengancam gajah putih dengan pion H6, gajah hitam menghindar ke H4, gajah putih menghindar ke H4, kembali lagi hitam mengancam gajah putih dengan pion ke G5, gajah putih menghindar ke G3, kuda ancam gajah putih ke E4, dan putih merespon dengan bidak ke E3, direspon oleh hitam dengan bidak H5, putih kembali menjalankan pion ke C4, direspon oleh hitam dengan menjalankan gajah ke F5, kembali lagi hitam putih coba mengembangkan permainan membackup pertahanan putih dengan gajah ke D3, hitam coba berusaha masuk pertahanan putih dengan pion ke H4 mengancam gajah sekaligus.
Gajah putih menghindar ke E5. Pion hitam mengancam kuda putih ke G4. Dan gajah putih kembali ke F4. Dan di sini kastel hitam ke E8. Dan kuda melangkah mengamankan diri ke E5, kuda putih. Dan kuda hitam memakan kuda putih yang ada di E5. Dan pion putih makan kuda hitam yang ada di E5. Dan pion hitam coba masuk ke pertahanan putih, menjalankan pion ke H3. Dan dilayani oleh putih memakan pion hitam yang ada di H3. Dan hitam menjalankan pion ke C6. Kembali lagi putih memakan pion hitam yang ada di G4. Dan di sini menteri hitam coba mengancam raja putih, skak. Raja putih menghindar ke E2. Dan kuda hitam coba melakukan skak ke C3, skak. Raja putih menghindar ke F3. Dan gajah hitam mundur ke E6. Di sini kastel bergerak ke C1 untuk mengancam kuda hitam. Ya, hitam merespon langkah putih dengan memakan pion yang ada di C4 sekaligus mengancam gajah putih. Putih merespon dengan memakan kuda hitam yang ada di C3. Dan hitam merespon memakan menteri putih yang ada di C3. Dan kastel memakan menteri. Dan pion memakan gajah putih. Kastel putih memakan pion hitam di D3. Selanjutnya pion hitam ke B5. Kastel putih ke C1. Kastel hitam ke C8. Double cover, kastel ke C3. Dan hitam merespon dengan pion ke A5. Direspon oleh putih dengan pion ke E4. Dan kastel hitam coba membackup pion yang ada di C6. Dan kastel bergerak ke A6. Kastel hitam bergerak ke A6. Dan selanjutnya kastel putih bergerak ke B1, diikuti oleh kastel hitam bergerak ke B8. Gajah hitam bergerak ke G5. Pion hitam melaju melangkah mengancam kastel putih bergerak ke B4. Dan di sini raja putih bergerak maju ke F4 dan seakan-akan membiarkan pion hitam memakan kastel putih. Jadi ini dianggap pertukaran ya. Jadi sama saja. Di sini pion hitam akan memakan kastel putih, dan kalau itu yang terjadi maka kastel putih pun akan memakan kastel hitam sekaligus sekak. Ya, itu skenarionya yang terjadi kalau hal tersebut bisa terjadi. Namun di sini putih merespon langkah hitam dengan menjalankan raja ke F4. Selanjutnya kastel hitam coba mengamankan dengan menjalankan kastel hitam ke B5. Direspon oleh putih menghindar kastel ke H3. Pion hitam ke F8 mengancam gajah. Dan dilayani oleh putih memakan pion hitam
yang ada di F6. Kembali lagi, pion putih memakan pion hitam memakan pion putih yang ada di A3, dan di sini direspon oleh putih dengan menjalankan kastel ke D1. Nah, pada tahap langkah ini ya, pada tahap langkah ini pertandingan selesai karena Grandmaster Alan Pichot merasa sudah tidak punya kemampuan lagi untuk memenangkan pertandingan ini dan menyerah. Jadi Grandmaster Alan Pichot menyerah pada langkah ke-36. Memang secara kuantitas dan juga kualitas untuk posisi Grandmaster Alexander Grischuk itu sedikit lebih unggul daripada Grandmaster Alan Pichot ya. Jadi memang sedikit terancam di sini, terancam dan terdesak posisi Raja Hitam ya. Jadi di sini pergerakan kastel putih ke D1 itu memang bertujuan untuk mengancam keselamatan dari Raja Hitam ya. Anda bisa lihat, nah, di sini bisa kita lihat bagaimana posisi Raja Hitam sudah sangat terjepit keselamatannya. Kalaupun katakan misalnya skenario-nya pertandingan dilanjutkan oleh Alan Pichot, langkah yang terbaik ya. Di sini langkah yang terbaik yang dilakukan hitam ya, yang bisa dilakukan hitam adalah ya menjalankan kastel hitam ke B8. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi kastel putih ke posisi D8. Namun demikian, langkah ini memang harus mengorbankan, inilah yang terbaik yang harus dilakukan hitam, dan memang harus mengorbankan kastel hitam, skak di sini, dan Raja Putih menghindar, maka kastel hitam pun dimakan oleh kastel putih secara gratis ya. Jadi posisi hitam sudah memang serba salah dalam hal ini. Baik, skenario selanjutnya. Nah, skenario selanjutnya, kalau misalnya hitam melangkah ya, dan putih skak, hitam suka atau tidak suka harus naik ke G6, dan di sini putih skak lagi. Di sini hitam menghindar ke Raja Hitam ke H6, skak menggunakan pion, dan di sini Raja Hitam ke H5. Di sini kembali skak. Ya, selanjutnya hitam, Raja Hitam ke G6, kembali putih skak. Raja Hitam terpaksa ke F7, pion putih skak, dan di sini suka atau tidak suka maka Raja Hitam pun harus turun skak mati ya. Jadi, dan di sini Grandmaster Alan Pichot sudah mengakui, sudah menyadari bahwa
keselamatan Raja Hitam sudah sangat terancam dan tidak bisa diselamatkan lagi, ya. Dan dengan demikian maka Grandmaster Alan Picard memutuskan menyerah dan menyudahi pertandingan ini di langkah ke-36, ya. Demikianlah chess lover sekalian, proses pertandingan antara Grandmaster Alexander Grischuk dengan Grandmaster Alan Picard, ya, dan diakhiri dengan kemenangan untuk Grandmaster Alexander Grischuk, dan Alexander Grischuk melangkah ke babak selanjutnya. Dan saya rasa demikian chess lover sekalian. Mohon maaf bila dalam penjelasan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi, ya. Kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, berusaha untuk menyajikan yang terbaik. Oleh karena itu, dukung channel kami dengan like, subscribe, dan share untuk kemajuan kita bersama. Informasi tetap bisa kami sampaikan, dan kami tetap akan menyajikan pertandingan-pertandingan atau informasi seputar catur yang bisa berguna untuk chess lover sekalian. Baik, terima kasih atas perhatian dan atensinya semua. Salam sehat, sampai jumpa kembali.